Mendukur mana? Mas mendukur mana? Ke atas lagi. Ke atas. Ada ke sana apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu. Hadirin yang kami hormati, acara pembukaan dan paparan seminar akan kita mulai. Maka dari itu perkenalkan saya untuk membacakan tata tertib terlebih dahulu agar acara dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, peserta dipersilahkan untuk merubah nama pada layar masing-masing dengan format dosen atau guru atau mahasiswa _ nama lengkap Bapak Ibu. Yang ketiga, peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera dan wajib mematikan mikrofon selama kegiatan berlangsung. Mikrofon dapat dinyalakan pada sesi tanya jawab setelah dipersilahkan oleh moderator. Dan untuk pertanyaan dapat disampaikan dengan cara raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan di kolom chat. Monggo Bapak Ibu bisa dipersilahkan untuk bisa merubah nama terlebih dahulu dan mohon untuk bisa mengaktifkan kamera. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, yang kali ini diwakili oleh Ibu Mevita Untari selaku Wakil Dekan 1, sekaligus nanti akan membuka acara. Yang terhormat Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan Bapak Ibu Dosen Pendidikan, Guru Sekolah Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Yang terhormat Ibu Dr. Fatonah MPD selaku narasumber kita kali ini, dan tak lupa seluruh mahasiswa yang berbahagia dan Bapak Ibu yang terhormat, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Acara pembukaan webinar 100 Dr. Ugris Fakultas Ilmu Pendidikan dengan tema Strategi Pembelajaran IPAS dalam Kurikulum Merdeka, Jumat 3 Juni 2022 dimulai. Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Universitas PGRI Semarang. Hadirin dimohon duduk tegak.
Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan acara berikutnya adalah sambutan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, sekaligus membuka acara yang akan diwakili oleh Ibu Mevita Mentari. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat narasumber webinar 100 Dokter seri 3 hari ini telah hadir Ibu Dr. Siti Fatona MPD. Terima kasih Ibu, di sela-sela kesibukannya sudah berkenan hadir. Yang kami hormati Ketua Panitia Dies Natalis Universitas PGRI Semarang, yang kami hormati Wakil Dekan 2 di Fakultas Ilmu Pendidikan, yang kami hormati Koordinator Fakultas Ilmu Pendidikan untuk kegiatan Dies Natalis Bapak Prasena Arisyanto MPD, yang kami hormati Ketua Program Studi Lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan beserta Sekprodi dan Kaleb, Bapak Ibu dosen FIP yang berkesempatan bergabung dengan panitia webinar 100 dokter, dan yang kami banggakan seluruh peserta webinar 100 dokter dari lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan. Pertama-tama, marilah kita selalu mengucap syukur atas rahmat dan karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kita dapat bergabung dalam seminar secara virtual pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, webinar ini diselenggarakan dalam rangka kegiatan Dies Natalis 41 Universitas PGRI Semarang. Jadi tujuannya untuk saling memberikan wawasan, sharing materi dari pakar yang bermanfaat untuk kita bersama. Nah, untuk sharing ketiga ini akan dibahas atau akan dipaparkan tentang pembelajaran IPAS atau penggabungan dari IPA dan IPS dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka. Penggabungan ini tentunya terintegrasi dengan literasi dan numerasi, sehingga banyak sekolah yang masih mengalami kebingungan dengan implementasinya. Untuk menjawab kesulitan tersebut, maka kami mengundang narasumber yang kompeten di ilmu tentang IPA, ya, sains, dan IPAS ini tentunya yang baru, ya, Bu Siti Fatona. Selain pakar di bidang sains, beliau juga seorang fasilitator sekolah penggerak yang saat ini juga mengawal beberapa sekolah dalam implementasi IPAS tentunya ya di kurikulum Merdeka. Untuk itu kami mengharapkan Bapak Ibu, saudara-saudara dapat menyimak dengan baik, mencermati dan dapat menggali informasi yang bermanfaat dari narasumber sehingga nanti dapat diterapkan dalam pembelajaran atau sebagai bekal teman-teman mahasiswa kelak ketika terjun di masyarakat atau di sekolah. Selamat berseminar Bapak Ibu, semoga apa yang diberikan oleh narasumber dapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi Bapak Ibu dan teman-teman. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar 100 dokter seri 3 di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang dalam rangka Dies Natalis ke-41 saya nyatakan dimulai. Semoga kegiatan ini diberi kelancaran dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat Bapak Ibu untuk mengikuti webinar ini dengan baik. Untuk menutup sambutan ini, saya akan memberikan pantun seperti biasa, membayangkan di kota Madinah, duduk sambil membawa kita. Selamat berwebinar dengan Bu Siti Fatona, mempelajari materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Bu Mevita. Selanjutnya kita lanjutkan untuk acara yang ke-9, yaitu kita berdoa. Monggo Bapak Ibu berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, disilakan.
Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan webinar ini, mohon Bapak Ibu bisa foto bersama dengan senyuman yang termanis dan semangat yang paling hebat. Bapak Ibu, mohon yang belum membuka kamera, berkenan untuk membuka kamera dan menampilkan wajah yang paling bahagia dan paling semangat untuk kita foto bersama pagi ini. Kita mulai. 1, 2, action. Kita ulangi lagi untuk slide selanjutnya, Bapak Ibu. Tetap berikan senyum yang terbaik. Kita mulai. 1, 2, action. Baik, terima kasih Bapak Ibu, hadirin yang terhormat. Demikian pembukaan webinar 100 Doktor Universitas PGRI Semarang, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan tema Strategi Pembelajaran IPAS dalam Kurikulum Merdeka Universitas PGRI Semarang. Selanjutnya akan kita ikuti sesi pemaparan yang akan dipandu oleh saya sendiri sebagai moderator dan akan kita sapa narasumber kita, Ibu Dr. Siti Fatona. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu. Sehat, Terima Bu? kasih, alhamdulillah. Baik. Luar biasa ya, Bu ya. Sepertinya untuk kurikulum Merdeka ini hal yang paling baru salah satunya IPAS. Ya. Baik, tentunya Bapak Ibu akan semakin penasaran bagaimana IPA dan IPS itu bergabung menjadi sebuah kekuatan seperti itu. Karena kita ketahui bahwa selama ini kalau kita bicara IPA itu kan lebih kepada sains ya Bu ya. Iya. Lebih kepada fenomena yang ada. Okay. Tapi bagaimana kok bisa bergabung dengan sosial? Ini kan kalau fakultas saja berbeda begitu ya. Dan untuk bagaimana menyatukannya ini nanti akan kita bahas secara utuh karena memang sebenarnya tidak bisa dipisahkan karena seperti sayur tanpa garam itu sepertinya tidak ada rasanya. Ya Bapak Ibu, karena kalau kita bicara kontekstual dan bagaimana mengaplikasikan itu memang butuh sebuah ilmu, sebuah materi. Nah, untuk kita memahami lagi terkait dengan IPAS ini, kita akan mengikuti materi ini di kegiatan webinar 100 Doktor Fakultas Ilmu Pendidikan dengan tema yang sangat menarik dan yang sangat kekinian, sangat viral tentunya di tema Strategi Pembelajaran IPAS dalam Kurikulum Merdeka. Maka dari itu tentu sangat dibutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya menyamakan persepsi sebagaimana yang kita harapkan agar nanti kegiatan ini berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Terima kasih Bu Fatona sudah Sama-sama, Ibu. Sudah hadir dan merelakan waktunya. Karena Bu Fatona ini kesibukannya luar biasa Bapak Ibu sehingga sangat berterima kasih sekali. Sebelum ke penyajian narasumber, mungkin Bapak Ibu semakin penasaran. Kita kenalan dulu supaya lebih dekat dengan kita. Kita akan berkenalan dengan Bu Dr. Siti Fatona SPD MPD. Saya bacakan CV-nya, Bapak Ibu. Bu Fatona ini sudah masuk dan sudah memiliki banyak pengalaman. Di sini ada Skopus. Ibu Fatona juga merupakan dosen PGSD Universitas PGRI Semarang, dosen S2 IPA, instruktur PPG, fasilitator sekolah penggerak ya Bu. Daerah mana Bu fasilitator? Grobogan. Di Grobogan. Ini Bapak Ibu peserta mungkin ada yang Grobogan, nanti yang lebih dekat lagi mungkin nanti kita ada di sesi diskusi. Selanjutnya instruktur di Damba. Instruktur di Damba itu mungkin bisa cerita Bu. Di Damba itu diklat, daring, masif dan terbuka. Atau bahasa Inggrisnya Massive Online Open Courses. Oke, terkait MAPEL apa itu? MAPEL IPA dan IT yang diselenggarakan oleh P4TK IPA Bandung. Luar biasa sekali tentunya. Dan di sini ada pengalaman kerjanya Bu Fatona ini tentunya guru sekolah dasar. Ya,
sudah berawal dari guru sekolah dasar Bapak Ibu sehingga sangat menghayati dan sudah menjadi ruh untuk beberapa mapel yang ada di SD, guru SMP dari 2006 sampai 2009, Waka kurikulum luar biasa sekali, dan Waka PSDM dan dosen UBGRIS 2006 sampai sekarang. Dan pendidikannya di sini ada SD Negeri Pendawang 1 tahun 90 ya, SMPN Wonopringo tahun 93, SMA Negeri Kajen, S1 UNES, S2 UNES, dan S3 UNS. Bapak Ibu mungkin bisa mencatat kontaknya, sudah tercatat ada nomor 081326274259. Terima kasih untuk kurikulumnya. Baik Bapak Ibu, sebelum Ibu Fatonah menyampaikan materi, izinkan saya untuk menyampaikan ketentuan-ketentuan sesi ini. Yang pertama kami berikan waktu 40 menit. Mohon izin untuk Bu Fatonah menyampaikan materi, selanjutnya akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang saya hormati dan para mahasiswa yang saya banggakan, selanjutnya mohon berkenan Ibu Dr. Siti Fatonah, MPD, untuk menyampaikan materi terkait dengan strategi pemaparan IPAS dalam kurikulum Merdeka. Dipersilahkan. Oke, terima kasih. Mohon izin saya share screen dulu Bapak Ibu. Oke, sudah nampak ya Bapak Ibu? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Pendidikan, Ibu Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Pendidikan, Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, kemudian seluruh peserta pada kegiatan yang bergabung pada kegiatan pagi hari ini, serta tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada moderator saya pada kesempatan kali ini yang sangat luar biasa mengantarkan saya untuk sampai pada forum ini. Bapak, Ibu, dan seluruh mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mungkin ya, lebih mudahnya seperti itu Bapak Ibu, sedikit pemaparan dari saya tentang strategi pembelajaran IPAS dalam kurikulum Merdeka. Nah, tentang IPAS ini Bapak Ibu ya, mengapa tiba-tiba ada IPAS gitu ya, maka izinkan saya untuk menyampaikan dulu ada apa dulu ya dengan kurikulum Merdeka. Kok IPAS-nya ada, IPAS itu dari mana munculnya? Bapak Ibu, kita mulai dari tentang kurikulum Merdeka dulu ya Bapak Ibu. Jadi kurikulum Merdeka ini ada 3 komponen peraturan Bapak Ibu yang bisa dijadikan landasan bagaimana tentang pelaksanaan, struktur kurikulum, kemudian juga capaian pembelajaran. Yang pertama ada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek RI nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum pemulihan pembelajaran. Nah, di dalam dokumen ini Bapak Ibu kita akan mendapati apa saja struktur kurikulum di setiap satuan pendidikan gitu ya Bu Filia ya. Jadi dikenal satuan pendidikan yang itu sudah kita kenal dari KBK ya, sudah ada satuan pendidikan, bahkan KTSP begitu. Nah, di sini pun di Kemendikbudristek RI nomor 56/M/2022 ini juga masih menggunakan satuan pendidikan. Nah, di setiap satuan pendidikan di situ ada kelas-kelas ya Bapak Ibu yang di dalam Kemendikbud itu kita kenal dengan istilah namanya fase gitu ya Bu Filia ya. Fase yang ini di kurikulum-kurikulum sebelumnya belum kita dengar Bapak Ibu. Nah, di sini ada fase berdasarkan kemiripan tingkat mental dan kognitif peserta didik semacam itu. Sehingga nanti di
Kemendikbud yang pertama ini, Bapak Ibu, kita nanti akan mendapati tentang struktur kurikulum. Apa saja sih bidang studi yang ada di setiap satuan pendidikan, setiap tingkatan semacam itu. Nah, termasuk di dalamnya adalah SD ya. Jadi SD ini merupakan tingkatan kedua, yang paling bawah adalah pendidikan anak usia dini. Dan untuk SD sendiri itu dibagi dalam 3 kelompok fase, yaitu fase A, fase B, dan fase C. Namun di Kemendikbudristek RI nomor 56 ini kita dapati masih struktur kurikulum itu diberikan per kelas Bapak Ibu. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 gitu. Jadi semacam itu, di mana kelas 1 dan kelas 2 strukturnya masih sama, sedangkan kelas 3 sampai kelas 6 ada sedikit perbedaan, yaitu tentang munculnya IPAS itu, Bu Filia. Nah, kemudian yang kedua, keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek nomor 008/H/KR tahun 2022. Ini istilahnya namanya Baskap gitu ya, Baskap maaf. Jadi Baskap gitu, Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan. Ini istilahnya baru-baru ya Bapak Ibu, tapi enggak esensinya saja kita lihat gitu Bapak Ibu. Nah, tentang apa? Tentang capaian pembelajaran. Jadi kalau pada waktu-waktu sebelumnya kita kenal ada standar kurikulum, ada standar kelulusan, kemudian ada kompetensi dasar, ada kompetensi inti gitu ya Bapak Ibu. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini kita kenal ada yang namanya capaian pembelajaran, yang itu jumlahnya ada sekitar 1.172 halaman Bapak Ibu. Karena dari tingkat anak usia dini sampai SMA SMK, baik itu kejar paket maupun ini Bapak Ibu untuk SD LB, SMP LB, SMA dan SMK LB. Nah, di sini Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semua, nanti kita akan dapati capaian pembelajaran setiap mata pelajaran yang didasarkan pada tadi Kemendikbudristek RI nomor 56, yaitu fase-fase tadi. Nah, yang terakhir yang jadi acuan kita adalah keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum juga tadi, Baskap tadi, tapi nomornya 009/H/KR 2022 tentang elemen, subelemen dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini istilah yang sering mungkin kita dengar saat-saat ini ya Bu Filia, tentang profil pelajar Pancasila. Namun masih ada kebingungan juga barangkali ini sama enggak ya dengan sila Pancasila, seperti itu. Ada sempat yang bilang, loh sila Pancasila ada 5, profilnya kok 6. Nah, nanti kita bahas ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di dalam struktur kurikulum yang tadi Kemendikbudristek ya, yang nomor 56 tadi, ada 3 isian ini Bapak Ibu. Jadi struktur kurikulum di setiap satuan pendidikan ada 3 bagian. Yang pertama adalah program intrakurikuler, yang tadi ada capaian pembelajarannya setiap tingkatan Bapak Ibu, setiap fase. Kemudian yang kedua ada program ekstrakurikuler, dan ada yang ketiga proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kita kenal dengan P5. Nah, yang menarik meskipun di bagian 3 ini ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di program intrakurikuler maupun program ekstrakurikuler juga memayungi ya, dipayungi adanya profil pelajar Pancasila ini. Nah, ini yang menariknya di sini. Jadi sudah ada proyek penguatan di setiap program intra maupun ekstra pun tidak luput dari itu. Jadi ya, Bu, ya. Kayaknya itu kokoh banget Iya, gitu betul, ya Bu betul. Filia. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini beberapa struktur kurikulum saya ambilkan ini untuk yang kelas 1 SD tadi saya sampaikan, SD 1 dan 2
2 itu hampir sama Bu Filia untuk strukturnya, sehingga saya ambil salah satu. Di situ ada beberapa komponen yang Bapak Ibu bisa perhatikan, ada alokasi intrakurikuler dan ada alokasi proyek penguatan. Nah, ini yang sudah terpisah gitu. Nah, ini yang misalnya gimana gitu, yang terus kalau dulu kan IPA-nya, nyambung ya. nah IPA-nya di mana? Nah, itu seperti itu. Ini kita akan melihat dan sudah diberikan waktunya masing-masing di situ per tahunnya berapa JP gitu Bapak Ibu. Ada tanda bintang dan sebagainya. Bapak Ibu lebih lanjut nanti bisa melihat dokumen selengkapnya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita cermati. Jadi di sini di kelas 1 dan 2 tidak muncul ya adanya IPA maupun IPS Bu Filia. Nah, ini. Dan sebenarnya kalau tentang IPA IPS ini di kurikulum 2013 juga demikian gitu ya. Tidak ada IPA IPS untuk kelas 1 dan kelas 2. Dengan nah, kalau dulu belum banyak ada fase ya. Namun di situ sebenarnya ada apa ya? Ada himbauan atau ada harapan. Meskipun IPA dan IPS tidak ada di kelas 1 dan 2, bukan berarti itu ditiadakan. Tetapi include di dalam semua mapel yang ada. Jadi ketika belajar tentang matematika, misalnya mengenal jenis-jenis bangun ruang begitu. Nah, bisa jadi bangun ruang sejenisnya yang kita gunakan untuk wadah air, misalnya semacam itu, atau untuk jenis-jenis gelas. Nah, kita bisa kenalkan di situ. Nah, itu juga ternyata air ketika dimasukkan ke dalam gelas bentuknya kotak, gimana nih kalau dipindah ke bentuk kerucut? Nah, bagaimana nih kalau bentuknya tabung? Nah, misalnya semacam langsung itu. Dekat dengan langsung keseharian anak. Nah, itu harapannya. Namun kenyataannya ini kesulitan Bapak Ibu guru ketika harus memix atau menginkludkan setiap bidang-bidang IPA, IPS itu dalam pembelajaran di matematika, bahkan bahasa Indonesia ini yang mendapatkan wewenang penuh sebenarnya karena punya naskah ya, kemudian punya cerita berseri misalnya, atau bahkan punya puisi yang bisa sebenarnya bermuatan tadi IPA maupun IPS. Nah, semacam itu Bapak Ibu nanti bisa diperhatikan lagi di kurikulum 2013 pun IPA, IPS tingkat dasar tingkat 1 dan 2 ini tidak ada. Nah, kemudian di kurikulum Merdeka ini kelas 3 sampai kelas 6 ya, kalau saya ambilkan di situ Bapak Ibu muncul adanya IPAS. Oke. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi kami sampaikan berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Karena berdasarkan kurikulum Merdeka ini saya juga belajar sama Bu Filia Bapak Ibu, karena beliau senior saya juga ini ya Bapak Ibu. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila ini menjadi urutan kedua dalam menyusun kurikulum di setiap satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi di atasnya itu ada standar nasional pendidikan, kemudian yang bawahnya ada profil pelajar Pancasila yang menaungi seluruh kurikulum di setiap satuan pendidikan. Nah, kita berkenalan dulu Bapak Ibu, walaupun mungkin sudah ada yang kenal ya. Profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi ya. Istilahnya nanti ada dimensi, ada elemen gitu ya, Bu Filia ya. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, menariknya di setiap dimensi ini sudah ada elemennya gitu Bu Filia. Dan elemennya akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia di tadi Kemendikbud Ristek yang badan evaluasi nomor 009 tadi sudah ada tuh batasannya. Akhlak yang beragama itu seperti apa? Jadi Bapak Ibu nggak bingung lagi iya, ya, Bu, sudah ya? ada panduannya, tinggal baca aja gitu ya. Kemudian itu untuk wilayah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bahkan kepada alam bagaimana, kepada negara bagaimana, kepada manusia bagaimana. Jadi harapannya itu tadi menjadi payung seluruh mapel itu Bu Filia, tidak hanya yang berkaitan dengan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa yang biasanya disupport hanya bidang agama, bisa jadi seperti itu. Kalau berdasarkan hierarki penyusunannya maka seluruh mapel mempunyai tugas yang sama untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini.
Yang kedua adalah mandiri, tentang pemahaman diri dan situasi diri ya, regulasi diri. Jadi sampai mengenal potensinya apa, kemudian kekurangannya apa. Dan menariknya salah satunya disupport ya dengan adanya kebijakan asesmen diagnostik gitu. Jadi di sini. Jadi ketika asesmen diagnostik itu betul-betul dikenalkan kepada siswa, oh saya gaya belajarnya ini nih, maka apa yang harus saya optimalkan? Saya gaya belajarnya misalnya visual, apa kinestetik atau audio. Nah, saya biar optimal nih belajarnya seperti ini bagaimana? Nah, itu sebenarnya sekolah mempunyai peran untuk membantu siswa tersebut. Kemudian regulasi diri ini juga menarik. Jadi bisa mengatur dirinya sendiri, memanajemen sendiri gitu ya, sehingga ada kemandirian memutuskan segala sesuatunya. Kemudian ada bernalar kritis, ini juga sudah ada komponennya, dan sekali lagi setiap ini namanya tadi bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan tunggal, mandiri. Ini yang kita kenal dengan dimensi gitu ya Bu Felia. Kemudian di kanan kiri yang kecil-kecil itu namanya elemen, dan setiap elemen ini sudah ada definisinya, batasannya, bagaimana mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Nah, semakin jelas ya Bapak Ibu, IPAS bagaimana gitu, karena mengarah ke sini. Jadi dengan adanya IPA, IPS ya, berkebinekaan tunggal global, itu bisa mensupport dari IPS-nya, bergotong royong, kreatif ya, IPA dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, ini tadi yang kami sampaikan bahwa di dalam menyusun pembelajaran gitu ya, itu mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, kemudian tadi ada capaian pembelajaran ini, sehingga otomatis profil pelajar Pancasila itu jadi payung seluruh capaian pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Nah, kita masuk ke IPAS nih. Tadi sedikit kita bahas tentang sejarah sedikit ya. Tadi di 2013 juga sebenarnya IPA, IPS sudah nggak ada gitu ya. Tetapi ada dokumennya berbunyi bahwa ketidakadaannya dalam struktur itu bukan berarti tidak ada gitu, tetapi dileburkan dalam seluruh bidang studi yang lain itu. Nah, ini ada definisi menarik yang saya juga baru dapatkan nih di kurikulum ini, adanya IPAS gitu ya. Saya sendiri Bapak Ibu baru tahu di sini bahwa IPAS itu dianggap atau didefinisikan sebagai ilmu yang mengkaji tentang makhluk hidup dan benda mati di alam semesta. Nah, ini yang mungkin perlu kita cermati, serta interaksinya gitu, dan mengkaji kehidupan manusia sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi harapannya melalui IPAS ini kita kenal alam gitu ya, kita kenal alam, tapi juga kita kenal masyarakat semacam itu, sehingga bagaimana kita berinteraksi dengan alam juga memperhatikan masyarakatnya semacam semakin itu. Nah, gitu harapannya ya, begitu Bu Felia. Tapi nanti kita lihat bagaimana implementasinya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui memang IPAS ini, IPA, IPS ini dua bidang ilmu yang berbeda. Sebagaimana kita ketahui untuk IPA itu memiliki ruang lingkup 4 yang sama dengan IPS juga. Di IPA itu ada makhluk hidup dan proses kehidupan, ada biologinya di situ, ada jenis-jenis tanaman, makhluk hidup dan prosesnya begitu ya, masuk ke situ. Kemudian materi dan perubahannya, benda padat, cair dan sebagainya, kemudian energi dan perubahannya, serta yang terakhir sistem tata surya. Sedangkan IPS itu manusia, tempat dan lingkungan ya. Jadi misalnya seperti tinggalnya di daerah pegunungan, lembah, perbukitan atau mungkin di laut, itu mempengaruhi pola pikir seseorang itu gitu ya. Sehingga mungkin ketika di dalam sebuah bacaan itu orang yang tinggalnya di bagian pinggir pantai misalnya, nah bagaimana nih bisa mengenal lingkungannya, sehingga kasus-kasus atau cerita-cerita atau persoalan-persoalan bisa dekat dengan mereka, tentang masalah di laut seperti itu. Nah, itu harapan dari KOS itu ya, kurikulum operasional sekolah itu. Kemudian ada waktu, kemudian keberlanjutan, perubahan, sistem sosial, sistem budaya, dan perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Nah, harapannya dengan IPAS ini memiliki beberapa fungsi ya. Jadi
dengan digabungkannya IPAS ini harapannya dari pemerintah itu bisa menjadi menjawab tantangan zaman yang akan dihadapi oleh generasi saat ini. Seperti tadi, jadi tidak hanya mengetahui apa sih itu tentang tekanan, misalnya begitu ya, bagaimana sebuah logam ya, sebuah logam dibuat sehingga menjadi perahu begitu, dia tidak tenggelam. Tapi ketika kita punya logam, masukkan ke dalam gelas, gitu ya, itu dia akan tenggelam. Nah, mungkin dari konsep ini IPA-nya ya. Tetapi bagaimana ketika seseorang mengetahui, oh ternyata dengan membuat sebuah logam yang bisa dihasilkan menjadi perahu, bisa bermanfaat nih bagi orang sekitar, bisa bermanfaat nih bagi bidang ekonomi. Sehingga harapannya ketika belajar IPA itu, oh ini apa manfaatnya bagi saya, bagi lingkungan sekitar, bahkan bagi masyarakat yang lebih luas. Yang kedua, harapannya IPAS memiliki peran dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang tadi diharapkan profil pelajar Pancasila ini merupakan gambaran ideal dari peserta didik di Indonesia. Dan yang ketiga, membantu peserta didik menumbuhkan keingintahuannya terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya. Jadi ada sebuah kata kunci di sana bahwa tidak hanya memperhatikan konten, tetapi bagaimana siswa itu mempunyai literate ya. Jadi literate itu mengetahui sesuatu dan berefek ya, berefek atau berdampak pada dirinya. Jadi ketika kita tahu, oh ini kita tahu tentang jenis-jenis konduktor misalnya ya Bapak Ibu, ada plastik misalnya, kemudian ada logam, ada kayu nih misalnya. Nah, kita dihadapkan pada suatu tempat misalnya, kita mau memilih mana ini biar enggak langsung panas ke kita, apakah kita memilih yang terbuat dari plastik, ataukah yang terbuat dari kayu, ataukah yang terbuat dari logam. Nah, ini adalah suatu bentuk literate karena kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis konduktor itu. Oh, saya memilih ini, misalnya semacam itu. Atau mungkin kalau yang ibu-ibu buat masak ya, oh udah tahu ini konduktor, oh makanya diberi kayu nih, biar nggak langsung kena logamnya gitu. Kalau kena logamnya, kita udah tinggal sebentar ikut panas gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian, itu dia. Harapannya semacam itu, tapi kita lihat nantinya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, nah tujuan dari IPAS ini setiap bidang studi itu mempunyai tujuan dan di kurikulum 2013, di kurikulum 2006 gitu, bahkan tahun 2004 dulu ya, itu tujuan pembelajaran dari IPA IPS ini belum ada yang seperti ini gitu ya. Jadi ini bagi saya adalah sebuah hal yang baru. Nah, yang pertama adalah mengembangkan ketertarikan serta rasa ingin tahu. Betul. Sehingga peserta didik terpicu untuk mengkaji fenomena yang ada di sekitar manusia, memahami alam semesta dan kaitannya dengan kehidupan manusia. Mungkin kita sering ya melihat semut gitu ya Bu Felia gitu. Tapi bagi sebagian orang ini nggak ada rasa ingin tahu, ya udah semut tinggal saja begitu. Karena hanya belajar IPA-nya. Nah, ya, gitu. Tapi ketika memperhatikan lebih jauh, kenapa ini ya? Kalau diperhatikan semut itu jarang loh yang sendirian. Nggak ada semut jomblo kayaknya Bu Filia, gitu ya. Dia selalu bersama-sama gitu ya. Nah, kemudian kecuali dia kadang bisa tersesat karena manusia yang menyesatkan gitu ya. Jadi mengikuti kita mungkin belokkan gitu ya, tetapi jarang sekali semut itu sendirian sebagai seekor semut. Nah, nampaknya di situ setelah dipelajari ada sejenis enzim ya, mengenal dari sehingga semut yang berikutnya itu bisa mengenali jejak semut sebelumnya sehingga dia tidak tersesat gitu Bu Filia, tanpa GPS ya. Oke. Nah, ini tadi kalau kita nggak ada rasa ingin tahu ya sudah semut biasa gitu. Dan fenomena ini banyak sekali di sekitar kita. Harapannya melalui IPAS tadi bisa ada ketertarikan gitu. Yang kedua adalah berperan aktif dalam memelihara, menjaga, melestarikan lingkungan, mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan bijak. Jadi kita tahu nih jenis-jenis mineral gitu ya, mineral ini iya ada mungkin ada besi, ada aluminium dan kawan-kawannya. Tapi bagaimana penggunaannya gitu ya?
kalau perlu mengekspor gitu ya. Nah, misalnya, Sosialnya nih. nah karena tahu, oh ini punya daya jual yang luar biasa, manfaatnya semacam itu. Bagaimana kalau dijual dengan crude ya, dijual dengan barang mentah atau dengan yang sudah diolah, memiliki nilai yang berbeda. Nah, ini dari mengetahui tentang kondisi alam. Nah, yang ketiga, mengembangkan keterampilan inquiry untuk mengidentifikasi, merumuskan hingga menyelesaikan masalah melalui aksi nyata. Jadi di sini selalu diharapkan ada aksi nyatanya apa. Sehingga tadi dengan penguatan proyek profil pelajar Pancasila tadi, salah satunya bagian dari sini gitu. Jadi not only talk ya, tidak hanya berbicara tapi juga ada actionnya semacam itu. Kemudian yang keempat, nah ini mengerti siapa dirinya, memahami bagaimana lingkungan sosial dia berada, memaknai bagaimanakah kehidupan manusia dan masyarakat berubah dari waktu ke waktu. Sehingga seorang Einstein mengatakan yang abadi itu ya perubahan itu sendiri gitu ya. Itu generasi kita harus memahami itu gitu, sehingga tidak stagnan, ya sudah saya beginilah semacam itu, tapi harus berubah atau harus berani untuk menghadapi dari waktu ke waktu tadi. Karena sekarang ini banyak orang pintar tapi kerusakan ada di mana-mana. Nah itu di mana ya rusaknya, rusak pengetahuannya. Semoga dengan tujuan ini luar biasa sekali ya Bu ya. Mungkin bisa jadi sudah punya nih, tadi kan 1172 halaman Bu Felia. Jadi kalau metani bahasanya apa ya, mengurai satu-satu ini mungkin nggak sempat saya coba bacakan aja gitu. Menarik sekali nih Bapak. Kemudian Ibu, yang kelima, memahami persyaratan yang diperlukan peserta didik untuk menjadi anggota suatu kelompok masyarakat dan bangsa. Nih, what do you want? Go to abroad ya. Misalnya mau kemana nih? Saya mau ke Turki ya. Kalau kemana pada ke Turki ya. Ke Turki. Saya mau ke Cina. How to about Turki gitu ya. Misalnya di sana itu seperti apa sih? Kapadocia Bu. Kapadocia. Oke. Your dream. Your dream. Oke ya. Dan bangsa pariwisata sama itu ya. Bagaimana balon bergerak itu kan fisika ya. Fisika itu bagaimana itu isinya apa di dalamnya ya. Yang mengisi itu adalah unsur-unsur kimia gitu ya, masuk ke sana. Dan bangsa serta memahami arti menjadi anggota masyarakat bangsa dan dunia. Jadi think globally, think locally, act globally. Jadi dia bisa berpikir lokal tapi juga bisa berpikir yang global. Sehingga dia dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dirinya dan lingkungan di sekitarnya. Yang keenam, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep di dalam IPA serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ini hampir semua ya tujuan dari ilmu pengetahuan. Jadi ini tidak hanya kumpulan konsep atau pengetahuan tanpa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam tadi Bapak Ibu yang Kemendikbud nomor 008 tadi, kita akan menemui bahwa semua mata pelajaran itu akan bertemu dengan namanya elemen gitu ya Bu Felia. Dan elemen setiap mata pelajaran itu berbeda-beda. Kalau elemen bahasa Indonesia ada menyimak, ada membaca gitu ya Bu. Kemudian ada 5 elemen kalau nggak salah. Kalau matematika ada bilangan dan sebagainya. Nah yang spesial nih, elemen IPA itu hanya 2 Bu Felia. Yang lainnya itu lebih dari 2. Agama itu banyak ya, ada 5. Dan IPAS itu hanya 2. Terdiri dari pemahaman dan keterampilan proses gitu. Nah, memiliki pemahaman IPAS ya merupakan bukti ketika seseorang memilih dan mengintegrasikan pengetahuan ilmiah yang tepat untuk menjelaskan serta memprediksi suatu fenomena atau fakta dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi yang berbeda. Jadi nggak bingung nih belajarnya misalnya tentang bagian-bagian tanaman, ada xerofit, hidrofit, hygrofit gitu ya. Nah mereka bawa kaktus aja dari rumah, bawa kaktus, nanti bawa keladi, terus satunya lagi misalnya bawa kangkung. Nah nanti akan dilihat nih bagaimana rongganya. Nanti mereka bisa mendeteksi nih, oh ternyata bisa jadi pada saat melihat kaktus, siswa kita karena itu tentang tanaman itu kelas 3 biasanya Bu Felia, mungkin mereka melihat daun yang gede sekali, oh daunnya gede gitu kan, warnanya hijau. Nah mereka akan terjadi miskonsep ya, padahal daunnya justru yang durinya itu. Nah ini adalah sebuah hal yang, oh jadi nanti ketika mengetahui tanaman yang sejenis, nah mereka bisa, oh berarti kelompoknya mana, atau mungkin jenis-jenis tulang daun, menjari, menyirip dan sebagainya, mereka tahu oh bisa diaplikasikan dalam bentuk yang lain semacam itu.
Nah, kemudian yang berikutnya keterampilan proses ini yang bisa jadi di ilmu sosial jarang menerapkan. Tetapi dengan dipadukannya ini harapannya bisa gitu. Nah, yaitu sebuah proses intensional dalam melakukan diagnosa terhadap situasi. Jadi situasi sosial, situasi ilmiah, fenomena tadi ya, tetapi tadi dengan ada diagnosanya. Jadi dia kenapa terjadi semacam ini sehingga misalnya sekarang masih rutin juga adanya hoax gitu ya Bu Felia. Harapannya dengan menerapkan keterampilan proses ini bisa mendiagnosa situasi. Ini beneran apa enggak sih gitu ya. Betul. Karena salah satu ciri dari ilmu pengetahuan itu adalah adanya skeptis ya. Skeptis itu tidak mudah percaya sebelum adanya bukti. Nah, ini harapannya diterapkan tidak hanya di IPA tetapi juga di IPAS. Dan pintar berwirausaha juga. Nah, ya, itu dia. seperti tadi saya tertarik dengan kaktus tadi. Kalau misalnya ini pas diterapkan tentunya anak-anak setelah mengevaluasi dan mendiagnosis, wah saya mau bisnis ini nih dengan karakteristik ini, berarti saya harus medianya seperti apa, cara memasarkannya seperti apa, sekarang lagi viral apa, luar biasa sekali. Jadi materinya medianya apa gitu ya, mungkin bisa untuk. Nah ini mungkin Bapak Ibu semakin bergairah ini ya mendengarkan mudah-mudahan ya Bapak ya. Ibu. Kemudian yang berikutnya ada mengkritisi suatu eksperimen dan menemukan perbedaan dari alternatif-alternatif yang ada. Ini juga bisa diterapkan nih. Misalnya nih ada sebuah barang mineral tertentu ya, tadi misalnya katakanlah aluminium. Nah, ini mau digunakan untuk alternatif apa saja nih? Apakah untuk barang elektronik ya? Bagaimana kalau mengapa tuh pesawat terbang misalnya? Itu di sayapnya terbuat dari besi atau dari aluminium. Nah, misalnya semacam. Kalau nggak tahu IPA-nya Mbak, nggak mater nggak bisa. Tapi gitu. kalau nggak tahu IPS-nya juga mau dibuat apa ya, buat kayak rongsokan ya. Betul sekali, betul. Bisa manfaat lebih kepada bagaimana manfaatnya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Felia. Jadi nggak hanya kumpulan pengetahuan, tetapi manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia Bapak Ibu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini yang menjadi tadi ya ada agenda tersendiri tadi ya Bu ya, di dalam kalau di SD itu maksimum 20% kalau nggak salah ya. Nah, di sini temanya sudah ditentukan Bapak Ibu di kurikulum tadi. Yang pertama adalah apa? Gaya hidup berkelanjutan. Bahasa kerennya SDGs ya. Sustainability Development Goals. Jadi tujuan pendidikan, tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada 17 tema ini Bu Filia, salah satunya adalah tentang kesediaan air bersih, penggunaan energi yang ramah lingkungan, kemudian kesetaraan gender, kemudian mengantisipasi penggunaan barang-barang yang tidak bermanfaat. Nah, itu masuk ke dalam gaya hidup berkelanjutan. Ini SD, SMA, SMK. Jadi dari 7 ini memang ada yang tidak dari SD tidak usah gitu ya. Tetapi untuk gaya hidup berkelanjutan itu dari SD sampai SMA, SMK. Ya, terbiasa. Iya. Termasuk tadi gaya hidup berkelanjutan itu tadi saya sampaikan ada 17 item ya yang termasuk zero poverty, tanpa kelaparan gitu ya. Terus kemudian lebih mandiri semua ya Bu ya. Iya, kemudian bagaimana nih kita kalau ambil makanan tuh banyak tidak dihabiskan atau secukupnya tapi habis. That's one about gaya hidup berkelanjutan. Misalnya semacam itu. Kemudian yang kedua adalah kearifan lokal, ya. Apa yang di sekitarnya. Kemarin kami diskusikan di daerah Grobogan misalnya itu ada Bledukuwu gitu ya. Kemudian ada kebudayaan lokal yang ada di sana. Nah, itu bisa masuk ke dalam tema dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ada bangunlah jiwa dan raganya, kemudian ada suara demokrasi. Nah, di sini suara demokrasi tidak dari SD. Kemudian berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Ini luar biasa. Di SD juga. Jadi mungkin tadi membuat robot-robotan ya, atau mungkin membuat media-media yang bisa meningkatkan kreativitas anak gitu ya. Lego pada akhirnya meningkatkan ini juga ya pendapatan negara juga akhirnya. Kalau di serius ya. Jadi nanti ada sentra chip. Nah, ada sentra apalagi silikon untuk pembungkus
Seperti tadi saya tertarik dengan bahan-bahan yang tidak terpakai itu ketika anak sudah mampu memahami konsep secara Berkelanjutan IPA-nya ya, dan juga memahami oh ini tepat guna ini ketika digunakan itu berarti akan sampai membangun kepada NKRI juga ternyata zero ya Bu. waste ya, Iya, nggak luar ada. biasa. Jadi Betul, semuanya betul. bermanfaat gitu semacam itu. Bapak Ibu Nah, semakin menarik ini sepertinya Bapak. yang terakhir yang tadi disampaikan oleh Bu Filia, ada kewirausahaan Bapak Ibu. Jadi bagaimana melalui satuan pendidikan bisa mendukung ini dan setiap tahun itu diusulkan ya atau disarankan. Itu paling enggak 2 tema ya. Dan itu globally dari kelas 1 sampai kelas 6 misalnya temanya sama, oh kita tentang gaya hidup berkelanjutan. Terusnya lagi mungkin kewirausahaan tergantung dari kurikulum tingkat satuan pendidikannya. Nah, kemudian mengingat tadi karakteristik pembelajaran IPAS yang menarik gitu ya Bapak Ibu, ada berpusat pada siswa. Ini seluruh, tidak hanya IPAS ya, seluruh capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu harus berpusat pada siswa. Sehingga kemudian sampai ada asesmen diagnostik itu adalah agar tahu bahwa siswa itu enggak ada yang tertinggal gitu ya. Istilahnya itu enggak ada siswa yang tidak layak untuk meningkat. Karena kita tahu diagnosisnya. Bisa jadi seorang siswa itu sebenarnya dia itu pandai dalam suatu hal, tapi kondisinya pas ada broken gitu ya. Nah itu sampai sedetail begitunya seorang guru harapannya bisa memahami. Kemudian bertujuan pada terciptanya profil pelajar Pancasila, multidisiplin ilmu, kemudian bertujuan pada terciptanya pelajar Pancasila tadi, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dan menemukan solusi untuk mencapai. Solusi nah ini, itu, ya. jadi enggak trouble maker ya, tapi betul. problem solving maker, Tapi membuat ngomong-ngomong solusi. kalau belum memahami maknanya kita nggak bisa menemukan solusi itu sendiri, sehingga memang betul sekali ketika IPA digabung dengan IPS begitu ya Bu, kira-kira ya. manfaatnya langsung gitu, harapannya semacam itu. Nah, beberapa yang kami sarankan begitu untuk strategi pembelajarannya bagaimana. Yang pertama adalah mengacu kepada P5 tadi. Jadi menjadikan proyek profil penguatan pelajar Pancasila tadi bisa misalnya yang pendidikan berkelanjutan itu masuk ke situ, oh ya di sana ada temanya gitu ya. Kemudian yang kedua adanya pendekatan STEM ya, karena sebagaimana kita ketahui Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics ini adalah suatu hal yang sama ya. Jadi bagaimana Science dalam hal ini bisa IPA, bisa IPS dan Science ilmu pengetahuan apapun, bagaimana nih penerapannya dalam sebuah teknologi, engineering ya, kemudian manfaatnya kalau di sini adalah matematiknya. Jadi seperti penerapan matematika dalam sains itu seperti apa semacam itu, dan ini saling berkaitan. Nah, model pembelajaran yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa pilih ada inquiry ya, kemudian ada PBL, problem based learning. Nah, ini yang biasanya based learningnya ini, problem based-nya ini, berbasis masalahnya ini yang kadang kurang didekatkan dengan kondisi di masing-masing sekolah. Nah, di masing-masing tingkat satuan pendidikan. Yang berikutnya adalah adanya PJBL. Nah, sedikit kami berikan contoh Bapak Ibu, sebuah yang kita kenal namanya modul ajar gitu ya, Bu Filia ya. Jadi modul ajar dari suatu capaian pembelajaran. Ini RPP bukan ya Bu ya? Kalau modul ajar itu hampir sama ya dengan RPP, tapi isinya lebih komplit semacam gitu. itu. Nah, dan di sini ada 3 hal yang biasanya perlu diperhatikan. Ada pemahaman bermakna, kemudian ada pertanyaan pemantik dan keterampilan prasyarat gitu ya yang ada di sana. Nah, ini temanya tentang air sumber kehidupan. Nah, ternyata dari situ nanti bisa muncul bagaimana karakter profil pelajar Pancasilanya. Di sini misalkan yang diambil adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, gotong royong. Ada 3 profilnya. Nah, nanti tema yang lainnya lagi, nanti profilnya apa lagi disesuaikan. Sehingga tadi ada 6 itu Bapak Ibu bisa mengambilnya 2 atau 3 semacam itu, enggak harus ke 6-6-nya. Bergantung kepada deskripsinya. Itu saja Bu Filia yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada pembawa acara.
Terima kasih. Luar biasa sekali. Beri aplaus dulu Bapak Ibu ya, peserta secara virtual. Luar biasa sekali materi yang sudah disampaikan oleh Bu Fatona. Mungkin ini saya sedikit tergelitik ini Bu. Karena yang terpenting di sini adalah lebih ke paradigma ya. Karena sulit juga untuk melaksanakan paradigma bahwa IPA kok bisa bergabung dengan IPS. Nah, ini mungkin nanti Bapak Ibu beberapa pertanyaan bisa disampaikan, karena saya mengutip dari Archie Esbam bahwa ilmu pengetahuan itu sebenarnya melibatkan 6 macam komponen. Yang pertama itu masalah. Untuk masalah sendiri kalau kita lihat untuk IPA sendiri, kalau kita tidak melakukan atau tidak memahami beberapa pemahaman itu, kita tidak berusaha memantik, kita tidak berpikir kritis, batu ya hanya batu saja. Iya. Seperti yang disampaikan Bu Fatona tadi Semut ya kalau sudah. kita bicara semut, semut saja. Bagaimana dengan mungkin yang saya lihat dari beberapa aktivitas Bu Fatona ini, Bapak Ibu, Bu Fatona ini merupakan salah satu penyuka tanaman. penyuka tanaman, dan ini pioner saya, Bu. Inspirasi saya karena Bu Fatona ini selalu mengumpulkan barang-barang bekas. Nah, kalau misalnya kita akan membentuk sebuah kreativitas itu, kalau kita tidak bisa memahami dari jenis bahannya, keawetannya, ini larut dengan zat apa, ini kita tidak bisa membuat sebuah ini ya Bu, kreasi baru yang akhirnya dijual belikan. Nah, sehingga di sini memang IPA itu kalau betul juga kata Archie, masalah, sikap, metode, aktivitas, dan kemampuan, dan ini semua fenomena alam dan sosial itu memang tidak bisa dipisahkan. Jadi luar biasa sekali informasi yang sudah disampaikan oleh Bu Fatona, dan inspiratif juga Bapak Ibu untuk meningkatkan kemandirian peserta didik kita ya. Karena kita ini di SD kalau tidak dibiasakan, itu takutnya nanti SMP mager sampai atas mager. Baik, Bapak Ibu, monggo untuk Bapak Ibu yang ingin menyampaikan berdiskusi aja. Iya, menyampaikan permasalahan atau sharing terkait dengan permasalahan-permasalahan pembelajaran IPAS, karena ini hal yang baru. Kita buka bersama wawasan kita, yang terpenting adalah keyakinan kita dan jendela pemahaman kita. Monggo untuk saya beri kesempatan 3 peserta dulu. Dipersilahkan Bapak Ibu. Terima kasih dari Pak Abdul Munif. Selanjutnya Bu Husnul. Monggo Pak Abdul Munif terlebih dahulu. Dari Jember ini, Pak dari Munif. Jember. Luar biasa. Banyuwangi ya, Bapak. Banyuwangi, Bapak. Peserta di Damba saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dengar suaranya? Halo, Bu. Oke. Halo. Monggo, Bapak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Ibu. Ya, Pak Munif nih. Monggo Bapak. Abdul Munif. Pantainya sangat menggoda itu, Bu. Iya. Saya habis dapat materi ini, melihat pantai itu langsung IPAS ini, Pak. Monggo Pak Abdul. Langsung ada inspirasi, mau apa ini. Dipersilakan Pak Abdul. Kok enggak anu? Halo. Iya, monggo. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat bertemu kembali, Bu. Iya, Bapak. Alhamdulillah bisa bersua di kesempatan webinar, karena kesempatan yang lalu ini saya pernah belajar pada beliau ini selaku siswa di Damba. Iya, baik, tadi menarik sekali paparan yang telah disampaikan terkait dengan mengupas terkait IPAS di dalam kegiatan pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Ini yang perlu saya tanyakan terkait bagaimana nanti yang harus kita sikapi untuk membuat sebuah pembelajaran yang bisa mendesain semua unsur mata pelajaran yang masuk, seperti tadi ketika dicontohkan pada saat mengajar matematika, kemudian bisa dikaitkan dengan sains ketika mengajarkan
bangun itu diisi air, kemudian bentuknya seperti apa. Nah, ini kiat-kiatnya nanti seperti apa sebagai seorang guru di dalam menghadapi pembelajaran yang berbasis multi tema tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Munif karena sudah terbiasa dipanggil Pak Munif ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Husnul Fajriyah. Dipersilahkan Bu Husnul. Halo Bu Husnul. Halo, halo. Ya, dipersilahkan Ibu. Oke, Tetangga saya. sebentar. Oke, terima kasih Bu Filia. Terima kasih Bu Patona. Luar biasa materi yang tadi disampaikan tentang kurikulum merdeka ini, banyak hal yang didapat gitu. Ketika mendengar IPA IPS digabung jadi satu, jadi IPAS itu ya Bu ya, ingatnya dulu kalau zaman SMA anak IPA gini, anak IPS gini, dapat label sendiri-sendiri. Nah, mungkin kalau adanya ini jadi itu bisa terminimalisir gitu ya. Nah, pertanyaan saya Bu Patona, kalau pendekatannya konten dilihat dari porsi materi atau ruang lingkupnya, ibarat kata kalau dulu kan misalkan IPA 1, IPS 1, apakah nanti di IPAS itu analoginya jadi 1 tambah 1 jadi 2, atau mungkin seperti apa hanya diambil sebagian saja. Gitu aja Bu Patona, Bu Filia, matur suwun. Baik, terima kasih Bu Husnul. Sehat selalu Bu Husnul. Sehat Bu Husnul. Baik, penanya selanjutnya. Tadi sudah Pak Moni. Ada di kolom chat mungkin. Baik, ada dari PAUD, keberagaman. Baik, mungkin langsung dijawab dulu aja saja. ya. Ini ada satu, Bu. Oh, ada satu lagi. Mungkin supaya tidak lupa, ini yang di chat dulu saja, Nje. Oke. Izin bertanya, Ibu, kalau di PAUD itu mengenalkan keberagaman agama bagaimana ya? Dengan posisi daya nalar mereka masih terbatas. Karena kan untuk anak SD kan memang masih ini ya, Bu ya, senang bermain, senang, tapi mencobanya malah justru lebih tinggi kalau di TK itu ya. Selanjutnya, apakah harus mengenalkan semua agama atau boleh hanya satu? Nah, ini tergantung profilnya berarti, Bu. Ya mungkin monggo bisa dijawab dulu, Bu. Ya, terima kasih. Ini tadi yang bertanya siapa ya, Bu? Bu Ainun. Bu Ainun Nikmah. Ya, terima kasih Bu Ainun integrasinya ini, Bu. Yang luar biasa. Sudah menuliskan ya, karena tidak semuanya bisa menuliskan gitu ya, walaupun sebuah pertanyaan. Oke, ya pertanyaan Ibu sangat menarik. Bagaimana dengan adanya keberagaman agama, kemudian kita kenalkan kepada siswa gitu ya, semacam itu. Jadi tentunya dari saya itu kita lihat dulu bagaimana visi ya, visi dari satuan pendidikannya itu sendiri. Saya kira begitu. Berbasis apa gitu? Kalau yang bersangkutan berbasis agama tentunya mungkin mengakomodir satu agama tertentu gitu. Tetapi kalau visinya di situ adalah semua agama begitu ya, berarti ya kembali kepada penerjemahannya semua agama diakomodir semacam itu. Nah, kembali ke situ saja visi dari masing-masing sekolah semacam itu. Nah, kemudian tadi betul apa yang disampaikan oleh Bu Filia. Justru anak-anak kecil itu gitu ya yang lebih lebih dominan untuk mengenali masing-masing seperti apa. Ya tadi kembali kepada visinya dulu Bu Ainun. Jadi masing-masing sekolah saya kira kita lihat ya apakah itu sekolah negeri atau sekolah swasta itu kan terlihat dari visinya masing-masing. Begitu Bu Ainun dengan mungkin dari Bu Ainun sendiri lebih ingin ini Bu.
kalau di sekolahan itu ternyata satu agama gitu. Mungkin Oh, triknya begitu. seperti apa. Terus Oke. kalau yang banyak agama dalam artian nasional gitu. Oke. Nah, itu untuk penerapan di profil pelajar Oh, Pancasilanya ini oke. seperti apa? Iya. Seperti itu. Sedikit ini ya mungkin memberikan gambaran saja ketika bagaimana nih dengan satu dominan agama tertentu Nah, begitu betul, ya. betul. Itu tidak menutup kemudian informasi tentang agama lain dalam artian mengenal nama-namanya begitu tidak kita kenalkan, bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tetap tadi kebinekaan tadi, keberagaman tadi tetap kita kenalkan begitu Bapak Ibu. Nah, nanti batasannya tentunya tadi kembali kepada visi misi dari setiap sekolah. Begitu Bu Ainun. Baik, terima kasih Bu Fatona. Oke. Jadi lebih kembali lagi ke visi misi dan cost-nya ya Bu Iya. ya. Tapi kita tetap memperkenalkan karakteristik agama lain mungkin melalui sentra-sentra yang ada seperti itu. Ya, Luar mungkin biasa lewat hari-hari sekali. besar atau mungkin lewat perayaan-perayaan tertentu begitu. Baik, terima kasih Bu Fatona. Selanjutnya ada chat selanjutnya Ada chat selanjutnya. dari Bu Sofi Afika terkait dengan pembelajaran IPAS, apakah boleh diterapkan pada sekolah non penggerak Bu? Dan jika akan membuat bahan ajar IPAS di SD yang belum menerapkan kurikulum, sekarang kurikulumnya Merdeka ya Bu ya, kurikulum Merdeka, apakah harus menggunakan CP atau boleh menggunakan KD atau indikator ini Bu? Oke, Karena terlalu menarik ternyata nih. menarik. Iya, Ini betul. kayaknya menjawab ini Bu Belia ini ahlinya. Tidak, masalahnya dari apa yang disampaikan Bu Fatona hari ini ternyata alhamdulillah menggelitik Bapak Ibu sehingga yang belum sekolah penggerak itu pun tertarik ya. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Iya. Ibu pesertanya. Monggo Bu Fatona. Oke, jadi begini Bapak Ibu. Kalau saya sebenarnya karena dulu punya pengalaman ngajar di SD gitu ya. Itu saya lihat sebenarnya tidak terpatok pada bungkus kurikulum gitu ya. Nah, itu mungkin ya satu hal gitu. Jadi bagaimana peran ilmu pengetahuan itu tidak hanya sekumpulan informasi ya yang berdiri sendiri, tetapi bagaimana kemanfaatannya ke lingkungan sekitar. Nah, itu yang jadi kata kunci saya kira. Jadi mau tadi bagaimana kita belajar matematika, saya sering menyampaikan misalnya 500 dikurangi 300. Berapa Bu Lia? 200. Mudah sekali ya. Tapi bagaimana kalau misalnya saya buat Pak Denny seorang ini dia. Pak Denny seorang pedagang buah apel. Suatu hari beliau belanja 500 butir apel. Karena suasana yang terik, hari itu Pak Denny menjual 300 butir apel. Berapa sisa butir apel yang belum terjual? 200. Apa perbedaannya Bu Filia? Dari tadi yang 500 dikurangi 300, yang satunya pakai cerita tadi kira-kira. Pakai cerita tadi itu anak-anak lebih membayangkan Bu. Membayangkan betapa teriknya sehingga di sana saya membutuhkan sesuatu yang segar untuk meningkatkan daya tahan saya untuk kalau anak-anak remaja ini biasanya daya mood gitu ya, bisa healing. Nah, healing dari beli sayur, beli buah. Betul. Artinya begini, direalkan. Jadi sama-sama nih pengetahuan tentang pengurangan. Pengurangan bilangan 500 dikurangi 300. Tapi ketika disuguhkan dalam sebuah kisah, dia dalam sebuah kondisi nyata, maka anak ternyata saya belajar 500 dikurangi 300, ini tuh salah satunya. Bagi seorang pedagang katakanlah seperti itu. Nah, ini hal-hal yang bisa mendorong guru untuk itu tadi karena kemanfaatan ilmunya tidak hanya sebuah kumpulan pengetahuan. Nah, ini memang harus dari dalam gurunya sendiri untuk itu tadi gitu. Jadi ketika misalnya kita belajar tentang kalau di IPA itu misalkan ada daur hidup hewan gitu ya, daur hidup hewan. Kita ambil misalnya kupu-kupu gitu ya Bu Filia. Kan sering tuh buat lagu. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kasihan gitu ya. Itu. Tetapi anak nggak pernah tuh lihat kepompong. Ya nggak Bu Filia? Anak nggak pernah nih lihat ulatnya begini, kepompongnya jadinya apa? Pernah nggak? Kalau saya pernah Bu. Oh, pernah. Alhamdulillah. Karena dapat tugas. Itu kan skala kuliah ya. Artinya itu bisa dilakukan oleh anak-anak. Kami sering menyampaikan ini Bu Filia, mohon maaf kalau mungkin ada yang sudah pernah mendengar. Jadi suatu ketika kami membuat sebuah proyek bagaimana anak-anak mengamati dari ulat menjadi kupu-kupu Bu Filia. Jadi mereka menangkap ulat,
ditaruh di dalam sebuah wadah yang diberi lubang kecil begitu, dan diberi makanan sesuai dengan menemukan ulat itu. Jadi kalau ulatnya dapatnya di murbei katakanlah ya daunnya itu, pisang ya itu dan sebagainya. Nah kemudian diamati dalam sebuah jurnal harian gitu Bu Filia, kira-kira berapa lembar daun yang dimakan dari seekor ulat itu dan sebagainya. Kemudian nanti setelah itu mereka akan mendapatkan suatu ketika anak didik saya ini menangis ke kantor gitu Bu Filia, karena menemui ulat saya hilang. Jadi dia udah nangis gitu, udah menuduh ini pasti ada yang ngambil dan sebagainya. Setelah kita ke dalam kelas gitu ya, ternyata tadi ulatnya sudah berubah jadi kepompong dulu, jadi kepompong. Nah, anak tahu, oh ternyata ini berubah. Kita tunggu lagi sampai kemudian jadi kupu-kupu. Nah, ini adalah salah satu gambaran sebenarnya cukup kan mengajarkan dengan telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu gitu kan. Tetapi ketika anak tahu, oh ini loh ulatnya gini, berapa lama sih dia mendapatkan ini, berapa ukurannya, jadi kepompongnya berapa, nanti kupu-kupunya warnanya apa, matematika masuk. Tentang hari-harinya tadi, grafiknya, ceritanya bisa lewat bahasa Indonesia. IPS-nya bagaimana? Manfaat dari setiap fase itu. Nih kalau ulat, tanaman apa nih yang dibutuhkan oleh membutuhkan ulat? Contohnya apa Bu? Alpukat ya. Itu alpukat kalau nggak ada ulat nggak jadi berbuah itu. Nah misalkan, tapi ada juga yang pada fasenya kepompong. Oh ternyata untuk kain sutra. Nah jadi kan kita oh ternyata masuk ke jadi ada sumber pendapatan baru bisa jadi lewat situ, ada dikisahkan dan sebagainya. Nah itu Ibu Bapak yang berkaitan dengan tadi ya apa namanya IPAS tadi ya. Oke, berarti nah, ini ya Bu, yang IPAS tadi bisa digunakan di sekolah non sekolah penggerak nah seperti begitu. Jadi tidak sekedar melihat tadi bungkus kurikulumnya, tetapi itu sangat mensupport sebenarnya. Jadi yang dibutuhkan itu adalah kreativitas gurunya kreativitas guru. dan keberanian guru untuk membuka off on the box, keluar dari masa lalu. Seperti saya Bu, sama dong. Nggak bisa move on sama mantannya bisa ya. Oh gitu. Oke. Catat dulu. Enggak. Oke, saya tertarik itu Bu. Terus tadi pertanyaan yang kedua tadi bagaimana dengan CP-nya? Karena dari pertanyaan tadi kan kalau misalnya kita menggunakan kurikulum Merdeka itu kan sudah jelas CP-nya. Nah, kalau misalnya kita belum menggunakan kurikulum Merdeka, bagaimana desainnya? Oke, jadi betul. Memang yang punya CP hanya kurikulum Merdeka, itu ya kata kuncinya Bu. Yang pertama, yang punya CP hanya kurikulum Merdeka. Yang kurikulum sebelumnya kan belum nama. Ya, gitu. Jadi itu yang pertama. Dan yang menarik di CP itu Bapak Ibu, kalau KD kan satu kompetensi dasar biasanya begitu betul. Ya. Nah CP ini memuat dua hal Ibu Bapak. Yang pertama adalah konten, yang ketiga adalah kompetensi gitu ya. Jadi ada kontennya apa saja, termasuk tadi konten tentang daur hidup, konten tentang sistem pencernaan, konten tentang jenis-jenis tumbuhan, dan nanti kompetensinya apa? Ada mengamati, ada menyelidiki dan sebagainya. Yang mana kata-kata mengamati, menyelidiki ini di dalam kurikulum sebelumnya itu sudah masuk ke dalam satu tujuan tersendiri yang tidak masuk ke dalam kompetensi dasar secara keseluruhan. Terus bagaimana? Nah, jadi kalau semacam itu, apakah kemudian menggunakan CP-nya? Kalau menurut saya ya tetap saja gunakan kompetensi dasar yang ada begitu, tidak harus berubah ke CP-nya semacam itu. Berarti butuh kreativitas untuk pengembangan modulnya ya Bu ya. Betul. Bahkan bisa untuk tambahan akreditasi sekolah kalau begitu ya. Baik. Nah, ini ahlinya terima ini, kasih. Sekarang kita mungkin untuk chat kita tunda dulu ada pertanyaan dari Pak Abdul Munif. Ini bagaimana sikap kita atau menyikapi kiat tadi. Iya, kiat-kiat itu karena sesuatu yang baru itu kan kayaknya sulit gitu ya Bu ya. Padahal kalau sudah terbiasa enak. Seperti yang sudah diceritakan Ibu tadi terkait dengan ulat ya, itu pengalaman saya Bu, temen ya, selain apa yang sudah disampaikan Bu Fatona tadi juga karakter juga naik. Karena dari cerita Bu Fatona tadi anak sampai nangis dan bilang kalau hilang itu ada kejujuran. Karena teman saya beli Bu, uletnya apa, makanannya apa, kan gurunya juga tahu loh kok uletnya beda dengan jenis makanannya. Ya, gitu. Jadi kupu-kupunya berbeda juga. Betul. Baik. Nah, ini bagaimana nih sikapnya untuk kiatnya tadi ya? Kiat-kiat untuk masuk. Karena butuh kesungguhan yang luar biasa ini. Iya. Terima kasih Pak Abdul Munif
Ini panggilannya Kang Ebet nih biasanya ya, Pak Munif ya. Hebat. Ini terima kasih Bapak sudah berkunjung ke dalam forum ini. Ini jauh dari Jawa Timur. Nah, berkaitan dengan kiatnya bagaimana gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau di dalam kurikulum Merdeka ini dibantu dengan dua hal tadi Bu Filia. Adanya elemen konten dan kompetensi. Nah, jadi berbasis dua hal itu Bapak Ibu kita bisa menerjemahkan dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sudah ditentukan. Jadi seperti tadi ada dua ya Bapak Ibu, yang pertama adalah kompeten, yang kedua adalah elemen pemahaman ya, kalau tadi ya pemahaman sama keterampilan proses lainnya ya, keterampilan proses. Jadi di situ sudah ada keterampilan prosesnya yang di kurikulum Merdeka ini, keterampilan proses dasar Bu Filia. Karena keterampilan proses itu total ada 12 terbagi dalam dasar dan integrated. Nah, yang di sini yang ditampilkan adalah dasar, ada mengamati, menyelidiki, merefleksi, mengevaluasi, kemudian yang tidak kalah penting adalah mengkomunikasikan. Nah, jadi kiatnya Bapak Ibu perhatikan kontennya apa, kemudian kompetensi apa yang bisa mendukung. Konten melihatnya dari mana ya Bu? Oke. Ya, dari Nah, Pak Bapak Munif Ibu sendiri biar lebih iya. paham ini. Pak Munif, oke. Jadi nanti buka primbon tadi ya Pak Munif yang kami sampaikan di slide tadi. Oke. Ada Permen 56, kemudian ada 008 dan 009. Semua ada di sana Bapak Ibu. Capaian pembelajaran kalimatnya apa? Karena nggak bisa dihafal Bu Filia. Oke. Capaian pembelajaran itu kalimatnya bisa 5 alinea. Ya, karena isinya konten dan kompeten tadi. Oke. Nah, semacam itu Bu Ada Filia. primbonnya itu lanjut Bu. Oke, yang kedua. Berarti konten dari primbon tadi nggih Pak Oke, Munif. Pak Munif. Baik, ini Bapak Ibu. Yang lain juga soalnya dapat konten itu dapat dari mana? Oke, Seperti itu. ya. Kalau oke, dulu kan oke. banyak yang jawab dari buku guru kan Nah, seharusnya kita dari permennya ya Bu. iya, ya. dari Luar biasa permennya. sekali ini. Karena di ini Bapak Ibu dikatakan oleh para ahli kurikulum sekarang itu capaian pembelajaran dan permen tadi adalah benda hidup. Oke. Nah, artinya bukan buku sakti. Nah, artinya sangat mungkin sekali untuk adanya perubahan-perubahan. Tapi satu kunci given ya, diberikan, tidak boleh dikurangi. Oke. Tapi kalau ditambahkan boleh. Oke, Semacam lanjut, itu. Bu. Yang kedua pertanyaan Bu Husnul ya. Enggak, ini konten tadi apa lagi? Konten dan kompetensi. Oke, kompetensi. Baik, terima kasih Pak Munif. Semoga sudah Nanti boleh lanjut. Ya, nanti sendiri, Pak lanjut Munif. ya. Untuk selanjutnya pertanyaan Bu Husnul ini Bu. Oke. Persepsinya kan IPAS. IPAS itu apakah seperti apa namanya gabungan gitu ya? Kalau dulu saya kayak Google kayak apa Avenger itu ya, Iya. gabung gitu ya. Nah itu sendiri-sendiri IPA sama IPS terus bergabung jadi satu atau sebagian-sebagian atau hanya terintegrate saja atau seperti apa ini Bu Oke. menggabungkannya? Iya, terima Dan bagaimana kasih. kita bisa menganalisis atau oh ini pasangan saya nih, IPA-nya ini, IPS-nya ini, itu bagaimana? Oke, terima kasih Bu Filia. Bu Husnul, terima kasih. Sehat selalu ya Bu Husnul. Ini luar biasa menyediakan waktu untuk bertanya. Jadi tadi bagaimana ya nasibnya? Apakah IPA bersandingan? Aku IPA, di situ IPS gitu. Kita Atau salaman gitu gandengan gitu ya. tangan gitu Tapi ya. tetap sendiri-sendiri Atau melebur, gitu, atau gitu. melebur jadi Nah, satu. itu dia. Betul. Jadi berdasarkan definisinya tadi Ibu, ada definisi yang kami sampaikan tadi di IPAS ya, di kurikulum di Kemendikbud tadi yang nomor 008 tadi tahun KR 2022 itu, bahwa ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang makhluk hidup dan benda mati di alam semesta serta interaksinya. Jadi ini apa ya sifatnya itu ada apa namanya feedback ya, saling melengkapi begitu, bisa dikatakan semacam itu. Dan tadi beberapa contoh yang saya sampaikan barangkali bisa menjadikan apa ya sedikit informasi. Oh ternyata saya belajarnya ini tentang daur hidup tadi. Ternyata bisa masuk nih IPS-nya, ada lapangan kerja baru, ada jenis-jenis apa namanya teknologi baru, kemudian juga ada jenis-jenis apa namanya pasar baru, bisa jadi semacam itu gitu ya. Serta tadi dan mengkaji kehidupan manusia sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Jadi kalau kita melihat kehidupan manusia sebagai individu, ini kan juga larinya ke IPA.
bagaimana proses kehidupan dari zigot dan sebagainya sampai kepada makhluk hidup yang sempurna begitu. Nah, dan ternyata kehadirannya itu tidak hanya secara biologis gitu ya, tetapi secara tadi kemanfaatan ke sosialnya itu. Jadi lebih meletakkan bagaimana fungsi seseorang itu ternyata ada sebabnya kehadiran seseorang itu di dunia. Nah, jadi kalau begitu bagaimana sistemnya? Ya tadi Bu, saling melengkapi kalau misalnya semacam itu. Jadi bukan suatu hal yang terpisah. Jadi ketika membahas IPA tadi ya, bagaimana peran IPS-nya masuk gitu, semacam itu. Nah, mungkin itu atau mungkin ditambah dari Bu bukan, Filia. malah saya ingin bertanya nih Bu. Aduh, Tadi sangat luar nggak biasa boleh sekali bertanya. jawabannya dari Bu Fatonah. Bu Husnul tentunya sudah sangat paham ya, sudah memahami. Hanya saya ingin bertanya nih Bu, IPA kan dan IPS CP-nya kan sendiri-sendiri. Iya. Mungkin itu juga menggelitik juga ya. Nah ini bagaimana? Apakah untuk meleburkannya itu kita butuh analisis atau seperti apa? Ya. Atau sudah ada sinyalnya Oke, sendiri? Oh oke. kamu jodohku gitu. Oke. Mungkin seperti itu atau seperti apa? Mungkin saya sedikit luruskan Iya, ya Bu Filia. Jadi di dalam capaian pembelajaran tidak ada wilayah IPA IPS. Oke. Jadi satu kalimat utuh seperti tadi yang dicontohkan pada definisi. Jadi ketika tentang contoh ya Bu tentang perawatan makhluk hidup. Nah, maka nanti manfaatnya pada lingkungannya seperti apa selalu diakhiri seperti itu Ibu. Ini yang mungkin Bapak Ibu masih Di bingungnya capaian sini. pembelajaran saya nggak bisa beri contohnya ya. Mungkin bisa Jadi, di ini Bu ya. kalau saya carikan dulu ya mungkin bisa nanti sambil mungkin bisa pertanyaan next yang time. lain. Jadi Bu Husnul tadi sudah dijawab oleh Bu Fatonah dengan sangat luar biasa bahwa IPA dan IPS ini melebur. Hal ini karena dasarnya dari CP-nya pun Iya, tidak CP-nya terpisah tidak seperti terpisah. itu ya. Dari sananya sudah ditakdirkan berjodoh ya Bu ya. Given-nya dari sana seperti itu. Baik. Mungkin itu Bu Husnul. Kita lanjut lagi. Ada masih bisa ya Bu ya? Boleh. Ada Bunda Titi. Monggo Bunda, dan mungkin masih ada dari chat. Untuk kolom chatnya sendiri tadi sepertinya ada pertanyaan yang belum terjawab. Ya, monggo Bunda Titi dipersilakan. Ya, monggo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ini saya sebetulnya pengajar. Dari mana Ibu? Saya dari Semarang Barat. Oh Semarang. Oh Semarang. Barat. Saya pengajar POSPAUD. Tapi dalam ini saya juga kebetulan memberi privat kepada anak-anak SD. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Kalau kemarin kan kita pakai kurikulum 13, buku bantunya pakai buku tematik, ya. Jadi di situ satu buku itu mengulas bermacam-macam materi, jadi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, itu jadi satu buku. Nanti modelnya seperti apa nggih untuk yang SD? Kemudian kalau zaman anak saya dulu, itu kan pakainya KTSP. Jadi ada semacam target, matematika misalnya, untuk IPA ya, untuk IPA misalnya di kelas 4 itu menguasai tentang rangka badan. Kemudian nanti di kelas 5 mulai ada sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan seterusnya. Nanti di kelas 6 sistem reproduksi. Nah, kalau dulu seperti itu, nah nanti bagaimana sistem pembelajaran di model kurikulum Merdeka Belajar seperti ini itu bagaimana nanti? Buku pandunya seperti apa? Supaya menambah wawasan kita juga. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bunda Titi. Untuk selanjutnya ada Bu Ana Kartikasari. Dipersilakan Ibu. Ada? Jadi ada Bu Ana Kartikasari. Tidak, jadi mungkin tidak jadi. Baik. Kita lihat di kolom chat. Sudah, selanjutnya turun lagi. Nah ini. Di TK, kalau di TK Bu, dari bulan dari Kusuma ini. Di TK IPAS bisa digabungkan dengan proyek, misalnya proyek sampah plastik. Nah itu bagaimana Bu? Okay. Monggo Bu. Iya.
Jadi yang pertama tadi berkaitan Dengan dengan buku ya. buku ya. Kalau dulu kan kita sudah terbiasa ada Mm-mm. bukunya dan tematik ini Bu. Nah, Mm-mm. sekarang bagaimana? Itu tadi Untuk yang PAUD apa pembelajaran yang SD untuk pertanyaannya? Bunda Karena kan Tatik karena bimbingannya nggih, SD, dua double. tapi ngasihnya Ini di untuk SD. PAUD. SD, pertanyaannya SD. Oke, Nggih. ya. Terima kasih Bu Filia. Jadi untuk yang pertama pertanyaan dari Bu Tati apa Bu Titik? Bu Tati. Bunda Titi. Oh, Bunda Iya. Titik ya. Oke Ibu, jadi tadi berkaitan dengan kalau saya sebelum ke buku yang saya tangkap tadi capaian pembelajarannya Bu Filia. Jadi Ibu tadi sudah kami sampaikan ada Permen nomor 008 tadi ya Bapak Ibu. Di situ sudah ada capaian pembelajaran setiap elemen dan setiap fase. Jadi kalau tadi Ibu tanyakan saya di kelas 6 nanti pencernaan atau apa gitu, itu sudah ada Bu. Ini sedang kami carikan tapi belum ketemu. Kebetulan ada 1076 halaman Ibu nanti dokumennya. Jadi betul masing-masing ada, kami juga sedang membuat itu Bu Filia untuk kita buat matrik gitu. Jadi materinya apa di kelas apa di fase 1, fase 2 dan fase 3 seperti itu. Jadi di fase 1 itu lebih pada ke pengenalan diri dan lingkungan sekitar. Jadi kalau mungkin dulu itu sama ini Bu, mengenali apa waktu itu loh, siang dan malam gitu. Jadi nanti kalau dulu ada siang kegiatannya apa, malam hari kegiatannya apa gitu ya. Nah, masuk ke seperti itu. Kemudian tadi untuk intinya Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ini capaian pembelajaran ditempuh dalam satu fase, di mana satu fase itu panjangnya 2-3 tahun begitu. Jadi untuk di SD itu total ada 3 fase ya Bu Filia, yang masing-masing fase itu 2 tahun. Nah di situ sudah ada capaian pembelajarannya Bapak Ibu. 2 tahun yang pertama dan akhir tahun itu capaian pembelajarannya apa semacam itu. Gitu Bu Bunda Tati ya. Kemudian yang Bunda Titik, kemudian satunya lagi itu terkait dengan bukunya ya Bu. Betul. Buku. Iya. Jadi memang istilahnya buku ajar berarti ya Bu ya. Buku ajar itu juga sudah ada dokumennya. Namun kami sebagai pelaksana ini belum pernah melihat bentuk bukunya Ibu. Cuman dari pemerintah sudah mempersiapkan ada buku ajar. Namun seperti tadi di awal kami sampaikan bahwa itu bukan buku sakti gitu. Jadi bukan satu-satunya sumber. Ini yang diharapkan dikhawatirkan pemerintah. Karena kalau itu sudah jadi satu sumber nggak mau belajar lagi gitu Bu Filia. Kebiasaan kita nyari yang sudah ada. Seperti itu. Jadi biasanya kopas. Makanya pada saat penentuan sampai ke modul ajar itu kan sumbernya dari kurikulum operasional sekolah yang berdasarkan apa Ibu Bapak karakteristik dari setiap sekolah yang berbeda-beda. Gitu ya Bunda. Untuk yang pertama. Terus ada apa lagi tadi? Oke, baik untuk dari Bu Ana Wulandari terkait dengan IPAS Bu, apakah bisa terapkan di TK seperti itu, misalnya contoh proyek tadi ya, proyek sangat sampah, ya Bu ya, saya sekali. kira ya kalau pertanyaan beliau itu sangat bisa Bapak Ibu. Jadi tadi kan proyek profil penguatan Pancasila itu kan juga dari PAUD ya Bu Filia. Jadi bisa mengambilkan di situ. Jadi misalnya tentang pengenalan jenis-jenis sampah itu juga kita bisa masukkan ke dalam IPA maupun IPS-nya tadi. Jadi apa efek yang disebabkan kalau tidak mengenal jenis-jenis sampah itu ke lingkungan sekitar, bagaimana baunya dan sebagainya itu bisa masuk. Tetapi jenis-jenis sampahnya bisa masuk ke dalam IPA sebagai wujud dan bentuk zat. Semacam itu. Terima kasih Bu Fatona. Sudah masih ada lagi satu dari Bu Verina Agustini. Bu Verina. Adakah landasan hukum bahwa di kurikulum Merdeka setiap siswa harus naik kelas nih Bu? Wow. Adakah KKM di kurikulum Merdeka? Ini yang bisa menjawab Bu Filia lagi nih. Bu Fatona ini luar biasa. Ya. Monggo Bu. Ya, pertanyaan menarik dan terima kasih Bu Verina atas pertanyaannya. Jadi kalau jadi memang tadi kita ketahui di setiap satuan pendidikan tadi ada fase, kemudian ada akhir fase. Jadi di situ bagaimana nih kalau belum kecapai nih fasenya gitu kan? Jadi memang tadi bahasanya tidak ada yang tinggal kelas gitu. Nah
tadi sudah kami sampaikan di awal ada asesmen diagnostik salah satunya sehingga bisa tahu kondisi anak ini dia naik, tetapi ada beberapa yang masih perlu ditambahkan di Ini fase naik berikutnya. di kelas atau naik di kelas. fase, atau yang dijelaskan tadi naik fase dulu atau kelas dulu nih Bu? Yang naik kelas. Oke. Nah, kan setiap fasenya itu kan per kelas dan tadi ya misalnya kelas 1, kelas 2 kan satu fase. Nah, misalnya semacam Jadi itu. berarti kita bicara ke kelas dulu ya Bu ya dalam semacam satu fase. Gitu Bu. Jadi nggak ada KKM. Memang nggak ada KKM gitu. ya. Jadi nggak ada dan itu yang menentukan adalah masing-masing sekolah gitu. Karakteristik masing-masing sekolah. Semacam itu Bu Verina. Berarti dari apa yang sudah disampaikan Bu Fatona tadi, berarti kelas 1 pasti naik kelas 2. Iya. Walaupun ada CP yang belum tercapai, nanti bisa utang gitu ya Bu ya, diselesaikan tadi kelas ditingkatkan. 2. Nah, kalau untuk fase sendiri bagaimana nih Bu? Apakah fasenya belum kalau belum selesai apakah juga harus naik ke fase 2 atau boleh tinggal di kelas 2 itu? Kalau yang aturannya saya belum tahu itu. Belum belajar lebih jauh gitu. Mungkin saya belum bisa menjawab. Tadi ya Bu ya, apa yang sudah ditanyakan Bu Verina tadi sudah terjawab. Sebenarnya bisa memang semuanya naik kelas karena memang tidak ada KKM seperti itu. Untuk per fasenya karena kita menunggu untuk instruksi selanjutnya. Baik. Terima kasih untuk hal yang sangat luar biasa berbaginya Bu Fatona dan Bapak Ibu, juga terima kasih atensinya dan pertanyaannya yang sangat luar biasa. Dengan demikian mohon izin saya menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Fatona bahwa proyek IPAS ini merupakan integrasi antara social science dan natural science yang menjadi kunci keberhasilan. Dan dalam keberhasilan itu tentunya diperlukan ada 2 kunci utama tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Fatona, yaitu konten dan kompetensi, sehingga bisa menggabungkan segala aspek kehidupan bersosial dan berkebinekaan dalam konten itu tersendiri. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Fatona yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa, dan saya juga terima kasih atas atensi yang luar biasa dari Bapak Ibu. Mari kita aplaus secara virtual Bapak Ibu, matur nuwun sekali. Karena sesi yang saya jalankan telah selesai, saya selaku moderator, apabila dalam menjalankan tugas terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, saya mohon maaf setulus-tulusnya. Bapak Ibu, untuk presensi Bapak Ibu bisa dimulai ya, bisa dilihat di kolom chat Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, webinar akan dilaksanakan di tanggal 6 Juni, sehingga seperti tadi ya Bu ya, sebuah ilmu itu tidak bisa kalau hanya sepenggal saja. Tadi kan seperti yang disampaikan oleh Bu Fatona berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu supaya untuk memperdalam lagi, sekiranya bisa mengikuti webinar selanjutnya yaitu tanggal 6 Juni 2022. Baik, demikian Bapak Ibu, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya dan terima kasih atas atensi yang sangat luar biasa dari pembicara kita yang sangat luar biasa Bu Dr. Fatona, dan juga untuk peserta yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bapak Ibu.